Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Waltini, mengajar di SMA Negeri 1 Koto Gasip, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Peserta seleksi Best Practice Simposium Nasional Pengajaran Sejarah 2, Sejarah Pemikiran Kritis untuk Merawat Keindonesiaan. Judul yang saya buat adalah Urgensi Mata Pelajaran Sejarah di Kabupaten Siak sebagai salah satu kawasan perbatasan. Ini adalah foto yang dikartun ya dari Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Siak, Istana Matahari Timur. Latar belakang. Pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum. Kalimat ini merupakan headline siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 264/Sipres/A6/8 Romawi /2020. Siaran pers ini terbit karena telah merebaknya reaksi atas wacana pereduksian atau penghapusan mata pelajaran sejarah dari jenjang pendidikan menengah atas yang bersumber dari beredarnya draft sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tertanggal 25 Agustus 2020. Tentu harus menjadi kesadaran bersama bahwa pentingnya belajar sejarah bukan hanya karena telah menjadi bagian dalam muatan kurikulum pendidikan saja, namun juga memberi bekal kematangan dan kebijaksanaan kepribadian bagi yang mempelajarinya. Kisah-kisah dalam sejarah mengandung banyak nilai, di antaranya edukatif, inspiratif, dan instruktif yang dapat menjadi bekal pola pikir holistik. Memandang suatu hal dari berbagai sudut pandang, memunculkan ide dan menuntun ke arah masa depan yang lebih baik. Kepentingan ini semakin harus disadari bersama bila ditinjau dari eksistensi kepribadian bangsa di masa yang akan datang. Lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi di era global mempersilahkan semua negara saling memengaruhi. Batas-batas wilayah yang hilang secara virtual pun menyebabkan persaingan antar negara semakin sengit. Terlebih untuk wilayah-wilayah yang memang secara geografis berada di perbatasan. Pembelajaran sejarah bagai harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu wilayah perbatasan tersebut adalah Kabupaten Siak, yang secara fisik geografis masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan atau Growth Triangle, Indonesia, Malaysia, Singapura. Sedangkan jika ditinjau secara historis, wilayah ini memiliki kedekatan emosional dengan Johor, Malaysia. Sebab dulunya merupakan wilayah kerajaan Siak Indripura yang didirikan oleh Raja Kecil atau Raja Kecil, yakni Sultan Johor ke-12 pada tahun 1723 Masehi. Nah, ini adalah penampakan mahkota kerajaan dan ini lambang kerajaan. Sangat pentingnya mata pelajaran sejarah di Kabupaten Siak sebagai salah satu kawasan perbatasan. Sejarah mengandung pengajaran untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri, meski juga mengenal bangsa-bangsa lain. Dengan mengenal sejarah yang telah ditetapkan dalam kurikulum berlaku secara nasional, diharapkan generasi muda lebih menghargai segala hal yang telah bangsa miliki. Mulai dari awal perkembangan Nusantara sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya mencakup penghargaan terhadap keberagaman baik suku, antar golongan, ras maupun agama. Selain sikap nasionalisme dan patriotisme yang terwujud dalam sikap kerja keras membangun bangsa, muncul pula rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bukan mengecilkan peran dari sejarah lokal ya Bapak Ibu. Sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Suatu masyarakat atau bangsa tak mungkin akan mengenal identitas dan perkembangan mereka hingga saat ini tanpa mengenal sejarah. Sejarah dan identitas bangsa memiliki hubungan timbal balik. Akar sejarah yang dalam dan panjang akan memperkokoh eksistensi, identitas, serta kepribadian suatu bangsa. Dengan demikian, suatu bangsa akan bangga dan mencintai sejarahnya.
Keberadaan kajian sejarah masa mendatang dirasa penting demi kelangsungan peradaban bangsa. History of Future. Ini dimaknai juga sebagai memproyeksi masa depan. Hal ini dianggap sangat perlu karena tanpa pandangan atau prediksi ke depan, sejarah serupa seorang yang meloncat dalam gelap atau melangkah tanpa arah. Tidak berlebihan kemudian, jika kita memprediksikan wilayah-wilayah perbatasan seperti Kabupaten Siak, tanpa diwajibkannya mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas sederajat, generasi yang sedang mencari jati dirinya tiada memiliki pegangan kuat terhadap nasionalisme dan patriotisme. Selain sifat dan sikap ini harus ditumbuh dan suburkan, tentunya sangat sulit memastikan bahwa keindonesiaan terpupuk dengan baik. Sementara jati diri bangsa yang tidak berpondasi tersebut terus-menerus dihujani globalisasi dan pengaruh bangsa asing atau bangsa lain. Fenomena-fenomena yang tumbuh dan mendarah daging seperti adat istiadat, budaya, seni, nilai-nilai serta norma merupakan ruh hidup bangsa Melayu yang persis dengan negara tetangga. Bagaimana mungkin generasi akan memahami bahwa ruh tanah Melayu yang ada di sana tetaplah bukan bagian cinta tanah air di sini, jika tanpa adanya pembelajaran sejarah? Begitu pula dalam hal pernyataan peleburan kekuasaan di bawah Republik Indonesia. Jika tanpa pembelajaran sejarah, dapat kita prediksi akan memberi peluang penghilangan fakta-fakta sejarah yang tidak diharapkan. Seperti adanya rasa lebih sedarah dengan negara tetangga dan lebih yakin hidup sejahtera bila menjadi bagian negara tetangga. Sehingga menimbulkan prasangka, bila terjadi pergeseran atau pengambilan wilayah oleh negara tetangga, belum tentu karena negara tersebut memang berniat mencaplok. Namun bisa saja karena rakyat di sini sendiri yang memohon bantuan sebagai sesama puak Melayu. Disinilah peran pembelajaran sejarah, terutama pada peristiwa awal kemerdekaan yang tidak boleh luput dari memori generasi perbatasan khususnya di Kabupaten Siak. Nah, kesimpulan. Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam penumbuhan karakter bangsa dan bagi eksistensi bangsa itu sendiri di masa yang akan datang. Sehingga tidak seharusnya ada rencana pereduksian ataupun penghilangan mata pelajaran tersebut dari bingkai kurikulum wajib di semua tingkatan pendidikan. Terlebih lagi bagi wilayah perbatasan atau kawasan 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang secara historis memiliki jiwa sedara dengan negara tetangga seperti di Kabupaten Siak dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Meskipun siaran pers telah menyatakan pelajaran sejarah akan tetap ada di dalam kurikulum, namun realisasinya masih dalam penantian. Kita memahami bersama bahwa beban kurikulum harus dirasionalisasi. Namun hendaknya sebelum bocornya draft sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tertanggal 25 Agustus 2020 ke publik, telah menjadi suatu perencanaan yang matang bagi pengambil kebijakan. Meskipun berbentuk draft atau sebatas konsep yang bisa sewaktu-waktu berubah, tetapi telah memberi isyarat bahwa telah adanya niat untuk menghilangkan jati diri bangsa. Bukankah kalimat menghancurkan sebuah bangsa tak harus melalui pertempuran fisik, tetapi hilangkan ingatan mereka akan sejarahnya, maka kehancuran tinggal menunggu waktunya saja. Tidak hanya sekedar sebuah pemeo. Baik, Bapak Ibu, demikian pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.